Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan 7 Minutes Bible yang diadakan oleh si Kerasulan Kitab Suci Gereja Santa Monica BSD Serpong. Dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Hari ini, tanggal 2 September, bacaan diambil dari perikop Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Bacaan ini bercerita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea, atau orang-orang Romawi menyebutnya Danau Tiberias. Danau ini terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Panjangnya sekitar 23 km dan lebarnya sekitar 10 km. Teman-teman yang terkasih, pagi itu orang-orang banyak mengerumuni Yesus. Mereka ingin mendengarkan pengajarannya. Mereka ingin mendengarkan firman-Nya. Pagi itu, para nelayan telah turun dari perahu selepas mereka bekerja sepanjang malam dan sedang membereskan jalannya. Lalu Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Dan Yesus menaiki salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan memintanya untuk menjauh sedikit dari pantai. Dan Yesus mengajar dari atas perahu. Selesai Yesus mengajar dari atas perahu tersebut, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon atau Petrus dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani, Kefas, yang artinya batu karang. Teman-teman yang terkasih, di sini kita lihat bagaimana Simon yang sudah sangat lelah, capek, kecewa, putus asa, karena semalaman dia menjala, tetapi tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi ia tetap taat kepada sang guru yang menyuruhnya untuk kembali ke tengah danau. Dan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalannya juga." Sebenarnya di dalam hati Simon pasti dia sudah ogah-ogahan atau ngedume. Guru, saya sudah capek begini, sudah nggak ada hasil, tapi malah disuruh kembali lagi ke tengah danau." Teman-teman, sama seperti halnya dengan diri kita sendiri. Kadang kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita berpikir hanya dengan pengertian kita sendiri. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus memiliki rencana dan kehendak yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Setelah menebarkan jala, mereka menangkap ikan yang luar biasa banyaknya. Kelimpahan itu dilukiskan secara hidup dan jala hampir koyak, sehingga diperlukan satu perahu lagi. Dan hingga kedua perahu itu penuh dengan ikan. Simon meminta teman-temannya untuk membantu, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka anak-anak dari Zebedius. Mereka dijuluki Boanerges, yang artinya anak-anak buruh. Banyaknya ikan yang ditangkap menunjukkan kuasa perkataan Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikutinya dengan komitmen total. Karena ketaatan Simon, maka tidak ada yang sia-sia. Secara manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Simon merasa tidak layak sehingga ia tersungkur karena merasa berdosa, karena ia tidak percaya akan perkataan Tuhan. Lalu Simon berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang yang berdosa." Dan Yesus berkata, "Jangan takut Simon, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia." Simon Petrus adalah murid pertama yang dipilih Yesus dari antara murid-murid lainnya. Simon inilah yang dipercaya Tuhan untuk menghimpun banyak orang untuk diselamatkan. Ia melepaskan
ia merelakan segala apa yang ia miliki untuk mengikuti Yesus. Teman-teman yang terkasih, Simon tidak dipanggil sendirian dalam karya Tuhan, tetapi kita semua juga diajak untuk menerima ajakan atau turut dalam mewartakan karya Tuhan. Yang pertama, dengan cara mana saya mengabdikan karunia saya kepada karya Tuhan? Yang kedua, apa yang pernah kita alami ketika berani mengikuti firman Tuhan daripada pikiran kita sendiri? Ketiga, seberapa besar komitmen saya terhadap keutusan yang saya terima dari Tuhan? Kadang kita juga merasa seperti Petrus, seorang nelayan, merasa tidak layak ketika kita diajak untuk mengikuti Yesus. Tidak percaya diri dalam menerima tugas pelayanan dalam menjala manusia. Namun, Yesus mengajak kita untuk mau melayani walaupun dalam keadaan yang berkekurangan, dalam keadaan susah, tidak sesuai dengan latar belakang kita. Tapi jika kita menuruti perintahnya dan tidak ragu-ragu, kita harus percaya bahwa Yesus akan memampukan dan ia akan melakukan perbuatan ajaibnya. Baik, teman-teman yang terkasih, bahwa buah dari kemauan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam adalah sukacita. Sukacita itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi kita dipanggil juga untuk berbagi muatan ikan kepada perahu lain, sehingga sukacita itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Bertolaklah lebih dalam, tebarkanlah jalanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shall abide under the shadow of the